Museum Prasasti Kota Jakarta. Semula Museum Taman Prasasti yang terletak di Jalan Tanah Abang ini adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober seluas 5,5 hektar dan dibangun tahun 1795 untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Hollandse Kerk, sekarang Museum Wayang, yang sudah penuh. Makam baru ini menyimpan koleksi nisan dari tahun sebelumnya karena sebagian besar dipindahkan dari pemakaman New Hollandse Kerk pada awal abad 19. Nisan yang dipindahkan ini ditandai dengan tulisan HK, Hollandse Kerk. Awalnya didedikasikan sebagai pemakaman khusus bagi orang asing di Batavia, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Pemakaman ini, yang dikenal dengan nama Kebon Jahe Kober, diresmikan pada tanggal 28 September 1975. Pemakaman ini resmi dibuka pada tanggal 28 September 1797, terletak di Jalan Kerhoflaan dan memiliki luas total 5,9 hektar, tetapi orang sudah mulai dimakamkan di sini sejak tahun 1795. Ketika memasuki pemakaman, pengunjung mendapat kesempatan langka untuk melihat bagian dari penduduk sejarah Jakarta yang telah lama dari abad ke-18. Pemakaman ini dibangun untuk menampung jumlah kematian yang meningkat akibat wabah penyakit di Batavia. Karena wabah ini, area pemakaman gereja Belanda baru, Nieuwe Hollandse Kerk Belanda, sekarang Museum Wayang, Bindenker gereja Portugis dalam kota, dan gereja Sion, gereja Portugis luar kota, penuh. Saat itu, kota Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, mengalami masa yang padat dan tidak sehat, menyebabkan wabah penyakit menyerang banyak warganya. Akibatnya, proses kematian menjadi cepat dan area pemakaman di halaman gereja tidak cukup untuk menampung jumlah makam yang terus bertambah. Karena itu, beberapa batu nisan dari pemakaman-pemakaman ini dipindahkan ke pemakaman Kebon Jahe Kober. Pemerintah kota kemudian mencari lokasi baru di luar kota, ke arah selatan, untuk mengatasi masalah tersebut. Lokasi pemakaman Kebon Jahe dipilih karena strategis, berdekatan dengan Sungai Krukut. Sungai ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk membawa jenazah dan keluarga pengantar menggunakan perahu dari pusat kota menuju Kebon Jahe. Pemakaman ini awalnya ditujukan untuk pegawai Belanda atau bagi orang-orang yang disetarakan dengan orang Belanda, dan hal ini berlanjut selama pemerintahan VOC, bahkan setelah kedaulatan Indonesia berpindah tangan dari Belanda ke Jepang. Seiring berjalannya waktu, Kebon Jahe Kober menjadi pemakaman yang dianggap bergengsi karena banyak tokoh terkemuka, seperti pejabat penting, pelaku sejarah, dan selebritas pada masanya, dimakamkan di sana. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, taman ini digunakan sebagai pemakaman Kristen. Dalam 2 tahun pertama, taman ini dikelola oleh Yayasan Verberg dan selama 20 tahun berikutnya dikelola oleh Yayasan Palang Hitam. Dari tahun 1967 hingga 1975, pemakaman ini dikelola oleh Lembaga Pemakaman Jakarta. Pada tahun 1975, pemakaman ini ditutup untuk pembangunan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Atas permintaan pemerintah setempat, beberapa jenazah dipindahkan oleh keluarga sedangkan yang lain dibawa ke pemakaman Tanah Kusir di Jakarta Selatan. Banyak batu nisan, patung, dan arca yang dipindahkan dan rusak selama pembangunan kantor tersebut, dan sekarang hanya 32 batu nisan yang tetap berada di posisi aslinya. Ukuran pemakaman juga berkurang dari lahan aslinya yang berukuran 5,5 hektar menjadi 1,2 hektar. Hanya 1.372 dari sekitar 4.200 batu nisan yang dipilih untuk tetap dipertahankan di pemakaman. Pemakaman ini secara resmi diresmikan sebagai Museum Taman Prasasti pada tanggal 9 Juli 1977 oleh Ali Sadikin. Sejak tahun 2003, museum ini dikelola oleh Manajemen Museum Sejarah Jakarta. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dibuka untuk umum dengan status sebagai Museum Prasasti. Koleksi Museum Taman Prasasti meliputi 1.372 item berupa prasasti, nisan, dan makam. Di museum ini dihimpun berbagai prasasti dari zaman Belanda dan sebelumnya serta makam beberapa tokoh Belanda, Inggris dan Indonesia atau Hindia Belanda seperti A.V. Michels, tokoh militer Belanda pada Perang Buleleng. Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia atau sekolah kedokteran pada zaman pendudukan Belanda. J.H.R. Kohler, tokoh militer Belanda pada Perang Aceh. Replika prasasti pecah kulit Everbelt. Olivia Marianne Raffles, istri Thomas Stamford Raffles, mantan gubernur Hindia Belanda dan Singapura. Kapitan Jas, makamnya diyakini sebagian orang dapat memberikan kesuburan, keselamatan, kemakmuran dan kebahagiaan. Miss Riboet, tokoh opera pada tahun 1930-an. Su Hokgi, aktivis pergerakan mahasiswa pada tahun 1960-an. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dibuka untuk umum dengan status sebagai Museum Prasasti.
Koleksi Museum Taman Prasasti meliputi 1.372 item berupa prasasti, nisan, dan makam. Item-item tersebut ada yang terbuat dari batu alam, marmer, atau perunggu. Luas lahan yang ditempati oleh Museum Taman Prasasti adalah 1,2 hektar. Stovia, Sekolah Tinggi Kedokteran. Sekian ya. dan terima kasih. Dan itu cikal bakalnya UI ya? Betul. Ya, jadi dibunyikan sebanyak 3 kali. Bunyinya masih seperti ini ya, masih sama ya. Oh, kuat ya? Iya. Saya mas boleh? Siap. Hmm. Udah kesampaian. Jadi ini yang nggak kesampaian prasastinya seperti ini, patah ya? Ya, simbolnya tubuh kepotong.